Hasil survei terbaru menunjukkan ada 7 partai politik peserta pemilu 2019 terancam tidak lolos ke Senayan untuk mendapatkan kursi DPR. Ketujuh partai politik ini mendapat suara jauh di bawah ambang batas lolos parlemen. Tujuh partai politik peserta pemilu 2019 terancam tidak lolos ke Senayan. Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan ketujuh parpol tersebut mendapat suara jauh di bawah ambang batas sebesar 4%. Tujuh parpol itu adalah Garuda, Berkarya, Perindo, Hanura, PSI, PBB, dan PKPI. Hanura menjadi satu-satunya parpol yang saat ini mempunyai kursi di DPR. 6 parpol lain yang terancam tidak lolos ke parlemen adalah partai lama yang tidak memiliki kursi serta partai pendatang baru. Seperti dikutip dari detik.com, Litbang Kompas juga membandingkan perolehan suara di pemilu 2014, elektabilitas pada Oktober 2018 dan Maret 2019. Berikut hasil survei ketujuh parpol tersebut. Sementara itu, dari hasil survei, Litbang Kompas membagi parpol menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah parpol yang dipastikan lolos ke DPR, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB. Kategori kedua adalah parpol yang elektabilitasnya memenuhi minimal ambang batas parlemen, termasuk dengan mempertimbangkan margin of error 2,2%. Demokrat, PKS, PAN, P3, dan Nasdem masuk ke dalam kategori 2. Kategori ketiga adalah parpol yang tingkat elektabilitasnya di bawah ambang batas parlemen. Meski mempertimbangkan margin of error, parpol ini sulit untuk masuk ke DPR. Hasil survei yang digelar pada 22 Februari hingga 5 Maret 2019 melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan. Hasil survei yang digelar pada 22 Februari hingga 5 Maret 2019 melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error penelitian plus minus 2,2%. Pengurusan partai gerakan negara dari tingkat provinsi, domisili kantor tetap. Pemilu kurang dari 30 hari lagi, hasil survei menunjukkan hanya ada 4 partai politik yang bisa lolos ke Senayan. Kemudian ada 5 partai di papan tengah, PAN, PKS, Demokrat, Nasdem. Dan seperti tidak mendapat kemewahan kotel efek dari paslon yang diusung mereka. Jadi apa sekarang strategi yang akan dimainkan? Bagaimana pula menghadapi badai politik yang sedang atau mungkin terjadi? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama Mas Ahmad Baidowi, Mas Awi, Wasekjen P3. Mas Awi, selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Saleh Daulay, Wasekjen PAN. Bang Saleh, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada Bang Ray Rangkuti, analis politik Lingkar Madani. Bang Ray, terima kasih sudah hadir di sini. Saya ke Mas Awi dulu yang masih hot. Ini melihat pergerakannya seperti ini, begini deh. Apakah internal memang sudah memprediksi angka-angka ini akan keluar seperti ini atau tidak, Mas Awi? Ya, kalau hasil survei bagi P3 ya tidak, bukan sesuatu yang baru. Bisa di-track misalkan lembaga Litbang Kompas, kalaupun tidak mau kita melihat survei terbaru 3 bulan yang lalu, bisa dilihat setiap 5 tahun sekali seperti apa hasil survei dari Kompas itu. Pasti P3, mungkin juga PAN tidak lolos parliamentary threshold, tapi ternyata lolos PT. Karena apa? P3 itu tidak mau ikut survei, P3 itu mau ikut pemilu. Seperti itu. Ngapain juga kita menang di survei tapi pemilunya nggak menang. Kan lebih baik kalau di survei pemilunya menang gitu. Dan terbukti sejak lembaga survei ini berdiri, P3 selalu terpotret tidak lolos parlemen. Tapi alhamdulillah lolos. Sampai sekarang masih lolos. Dan mudah-mudahan, dan besok harus lolos juga, bukan cuma mudah-mudahan. Gitu. Kuat doanya berarti kira-kira ya? Ya, selain doa kita juga berusaha, namanya ikhtiar. Setelah itu tawakal, kan begitu. Dengan bandul politik yang mungkin sedang tidak akrab dengan P3 akhir-akhir ini? Ya, bagi P3 itu organisasi ya, bukan perorangan. Ketika seseorang tersangkut kasus hukum, misalkan ketika tidak peduli siapa dia, termasuk ketua umumnya, ya kita berhentikan. Dan ada nakoda baru sekarang di bawah kendali Pak Suharto Monoarfa, seorang politisi senior, manajernya cukup bagus dan pengalaman politiknya cukup panjang. Dan itulah tumpuan harapan kami. Ibarat ini kendaraan, ini kan ganti sopir saja. Kendaraan penumpangnya sudah siap jalan, ya tinggal sopirnya ganti, kan seperti itu. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan, tapi supirnya apakah sekalipun supirnya ganti, tapi apakah yang kemarin juga memberikan dampak kepada misalnya penumpang-penumpang atau orang yang melihat di jalan misalnya? Ya, kalau dibilang tidak dampak itu bohong.
ada berdampak tetapi tidak signifikan, khususnya di internal kami. Hari Jumat itu ketika kejadian pagi-pagi, seharian itu ya hari-hari duka cita bagi kami. Banyak yang shock, tidak percaya, kok begini, begitulah kira-kira banyak asumsi. Tetapi kemudian di hari Sabtunya kita berkumpul semua perwakilan dari 34 provinsi, kita harus bangkit. Kita bangun optimisme ke depan. Karena partai ini adalah milik kita bersama, bukan milik perorangan. Organisasi harus tetap jalan. Sistemnya ada ya? Semua sepakat partai harus diselamatkan, pada 17 April harus lolos pemilu. Oke. Bang Saleh, bagaimana dengan yang perkembangan ini? Sekarang di angka 2,9%, plus minus 2,2 lah. Ya, sebetulnya kalau bagi PAN 2,9% sudah bagus tuh. Itu udah semacam hadiah dari Kompas lah bagi PAN. Gitu. Tapi perlu Oktober 2,3 soalnya. Ya, perlu kita catat bahwa dalam pemilu tahun 2004 itu, PAN itu juga sama, dikasih poin 2,2%, bahkan ada pernah 1,8%. Tahun 2009 juga seperti itu. Tahun 2014 juga begitu. Saya yang paling ingat lah misalnya katakan 2009 ya. 2009 kita dikasih 1,8, ada yang 2, bahkan paling tinggi cuma 3% oleh lembaga-lembaga survei. Faktanya kita dapat 6,5%. Kemudian pemilu yang lalu 2014 kita juga sama dikasih poin sekitar segitu, 2%, 3%. Faktanya kita dapat 7,59%, malah naik gitu. Itu kan berarti jauh dari situ. Maka sebetulnya kalau bisa, memang ada klausul nih dari partai-partai ini, memang suatu waktu kita menggugat juga di lembaga survei. Karena banyak kesalahan-kesalahan yang mereka buat itu. Dan kecenderungannya kan ini menggiring opini publik menurut saya. Nah makanya kalau memang dia salah, mestinya itu kan ada tanggung jawab moral dari mereka. Tanggung jawab moral seperti apa? Ini sekarang kan tidak ada. Jadi artinya tidak percaya dengan angka-angka ini? Bukan tidak percaya, saya akademisi. Saya orang sekolahan, saya ngerti. Metodologi penelitian saya ngerti. Tapi ini kan masalah tanggung jawab moral akademisi terhadap hasil survei, hasil penelitian yang dilakukan. Nah makanya saya nanti nggak tahu nih Pak Rai, bisa nggak kita misalnya membuat semacam aturan gitu, kalau memang dia terbukti salah jauh gitu dari prediksi yang semestinya, harus ada ini dong, harus ada sanksinya. Apa ya sanksinya? Sanksi moral, jangan sampai hanya sanksi biasa. Dan 2014 sudah jangan sampai hanya misalnya tidak boleh diserahkan ke publik lah. Kalau hanya sekedar itu kan, tapi tetap lagi-lagi survei lagi-lagi survei gitu. Itu kan kita dirugikan. Mohon maaf yang tadi partai-partai yang disebut papan tengah itu paling dirugikan. Kan kasihan juga, kita udah kerja keras. Nah kalau ditanya internalnya sekarang berapa, di angka berapa kalau PAN? Oh kita jauh dari situ. Kita sekarang malah sudah melebihi batas. Ya kita sekarang lebih dari 6% yang sudah internal kita. Nah kita sekarang masih ada waktu sekitar 25 hari ke depan. Dan kita yakin justru kita akan naik suaranya dari yang pemilu yang lalu. Kalau pemilu lalu kita akan dapat 48 kursi. Nah target kita ya minimal sekitar 7,5% ya. Kita kalau bisa ya sebetulnya targetnya 2 digit ya. Artinya 10%. Namanya ada target ya, kita targetkan. Tapi minimal kita harus lebih besar dari pemilu yang lalu. Tapi kan kuenya sama dibagi lebih ramai sekarang, itu masih memungkinkan? Ya sangat mungkin sekali, karena tadi kan ada juga dari kita juga bisa lihat partai-partai mana yang sungguh-sungguh. Nah kalau kita kan alhamdulillah sungguh-sungguh, kita kan bisa cek sebetulnya dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional itu selalu mengecek dari semua dapil itu sebetulnya yang kerja yang mana, yang kurang kerja yang mana, kalau memang perlu di-endorse, kalau perlu dibantu, apa yang perlu dibantu. Ya kan, misalnya mereka kurang isu, kita kasih isu. Mereka butuh jaringan, misalnya kita buka jaringan, bagaimana ketemu dengan ormas, bagaimana ketemu dengan tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, alim ulama, dan lain sebagainya. Dan itu semua kita lakukan. Nah, dengan kesungguhan seperti ini, kita yakin bahwa partai ini akan naik. Oke, akan naik. Bang Rey, sekarang kalau misalnya melihat, oke lah angka-angka itu mungkin memang tidak ingin dijadikan rujukan, tapi angka-angka itu ada. Artinya memang sekarang apakah Anda lihat memang sekarang publik tidak terlalu interestnya kepada pemilu legislatif, atau memang mereka nggak dapat kotel efek yang lumayan dari para paslonnya, atau gimana? Saya pikir ada 2 faktor sekarang ini. Faktor pertama memang karena pemilu yang digabung. Jadi konsentrasi orang betul-betul sangat pada pilpres dan agak melupakan partai-partai pendukung gitu. Pada saat yang bersamaan, partai-partai pendukung ini tidak punya pembeda yang jelas di tengah masyarakat kan. PAN dengan PKB, PAN dengan PKS, P3 dan PKB misalnya di basis pemilihnya mereka masing-masing di 02, 01, apa bedanya gitu. Sama sekali nggak terlihat sebetulnya bedanya, apalagi ditambah dengan PBB, macam-macam dan seterusnya gitu. Jadi
ada apa namanya, ada kesulitan untuk membedakan mana yang harus dipilih macam-macam dan seterusnya. Sehingga yang kemungkinan dilakukan adalah mana yang paling populer dipilih oleh masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu popularitas yang kita sebut tokoh-tokoh misalnya. Tokoh-tokoh ya, efek kedekatan antara presiden dengan partai juga menjadi sangat memungkinkan untuk diuntungkan dan seterusnya itu. Tapi di luar dua pertimbangan ini, menurut saya ada pertimbangan ketiga sebetulnya ya, yang harus cermat soal kemampuan pemilih untuk melakukan aktivitas pemilih mereka pada hari H ini. Sebab kalau kita hitung sekarang kan, rata-rata pemilih itu kan TPS itu punya 300 pemilih. Itu ketentuan PKPU. Sementara bilik suaranya disediakan oleh KPU itu hanya 4. Nah, simulasi yang dilakukan di beberapa tempat, setidaknya orang butuh 5-7 menit untuk melakukan pencoblosan. Saya tidak terlalu yakin kalau mereka bisa 5 menit dengan model suara seperti sekarang. Betul. Gitu loh. Oleh karena itu ada kecenderungan yang ketiga ini. Kecenderungan ketiga adalah coblos aja, yang penting coblos gitu. Oke. Nah, kalau yang penting coblos, yang paling dekat lagi ini dengan presiden, wakil presiden seperti yang sekarang ini. Gitu. Nah, itulah mungkin bisa menjelaskan mengapa PDI Perjuangan misalnya sampai sekarang kuat sekali mendapat kotel efek kalau di 02 itu adalah sama sekali Gerindra karena partai yang lain sepertinya belum mendapatkan apa-apa. Oke, baik. Ini menarik. Pada saat yang sama, katakanlah sekarang ribuan caleg juga melakukan hal yang sama, misalnya simulasi pencoblosan. Tapi kemudian apa strategi khusus mungkin yang bisa dilakukan oleh P3, kemudian PAN, atau untuk memastikan bahwa angka-angka yang mereka percayai bahwa bisa didapat itu benar-benar didapat. Kita bahas setelah jeda ya, tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pada saat yang sama sekarang ada ribuan calon anggota legislatif yang sedang berupaya untuk mendapatkan kursi di Senayan. Katakanlah begitu, dari P3 kemudian PAN dan juga banyak partai. Jadi sama-sama melakukan targetnya sama, yaitu suara, juga di dapil mungkin yang sama, bersinggungan satu sama lain. Tapi bagaimana memastikan bahwa partai-partai papan tengah ini, P3 kemudian PAN, masuk dan nempel di ingatan kolektif. Karena kalau misalnya tadi dikatakan pembedanya agak sulit antara satu partai dengan partai lain, jadi apa sekarang Bang Saleh? Jadi pertama begini, kalau kita kan PAN itu dari sejak awal kelahirannya kan kita selalu mengacu pada reformasi. Ya, sebetulnya kan apa yang kita hadapi dalam demokrasi yang sekarang itu dengan segala kelebihan kekurangannya itu adalah reformasi. Nah, tapi itu kan nggak cukup hanya mengulang cerita seperti itu. Tentu kita meminta pada seluruh kader-kader kita, yang terutama caleg-caleg itu, untuk menjelaskan kepada masyarakat apa semestinya yang sekarang dan akan kita perjuangkan di masa akan datang terkait dengan kepentingan masyarakat. Dan di situ kita akan buat pembeda-pembeda. Ya, akan kita jelaskan pada mereka misalnya kalau PAN ini menang misalnya seperti itu, lalu dari sisi pengelolaan guru, pengelolaan honorer, pengelolaan yang lain-lain itu akan kita sampaikan ke mereka. Dan ini bisa saja berbeda dengan secara spesifik ya dengan apa yang dikampanyekan oleh capres-cawapres itu. Iya. Ya bisa jadi kan capres-cawapres itu dia kan asumsinya kan kita menang besar dan kemudian bergabung di situ. Tapi kita bisa mungkin dalam skala yang katakanlah lokal ya. Karena kan kalau caleg-caleg itu kan dia punya dapil sendiri. Misalnya di dapil sini bagaimana caranya kita. Nah, kalau saya misalnya ini mengembangkan ekonomi mikro seperti apa. Saya sekarang sedang berpikir bagaimana nanti di desa-desa itu orang-orang dilatih misalnya bekerja. Kerjanya apa? Sederhana, menjahit. Ya. Kita ajarin mereka menjahit supaya mereka bisa. Ini contoh ya. Kalau misalnya nanti yang lain-lain pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi sudah sangat personal pendekatannya seperti sangat personal dan itu harus kalau perlu memang mereka harus kenal kita. Jadi bukan hanya kenal nama begitu taruh gambar di pinggir jalan langsung merasa kita akan dipilih, enggak. Jual paslon. Jual paslon dan itu pasti berpengaruh dan itu tidak bisa dilakukan sendiri karena terutama dengan luas teritorial yang luar biasa di dapil saya 19 kabupaten misalnya itu kita harus membutuhkan banyak tenaga. Relawan-relawan kita minta tolong supaya mereka bahu membahu membantu kita untuk menjelaskan masyarakat apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita perjuangkan, bagaimana kibrah kita di DPR, undang-undang apa yang kita setujui, undang-undang apa lagi yang akan kita perjuangkan. Ya, seperti itu. Itu mungkin mereka lebih paham gitu. Mungkin mereka lebih paham. Mas Awi bagaimana dengan P3? Kemarin katakanlah misalnya di dapil nih, ketika kemarin ada badai politik itu
Adakah ada secara personal warga yang benar-benar menanyakan ini bagaimana, ini seperti apa? Ya, itu bentuk kepedulian. Dan apakah itu berpengaruh sebenarnya? Ya itu sebenarnya lebih pada bentuk kepedulian. Sebenarnya P3 ini seperti apa kasusnya sih yang menimpa Gus Romi itu. P3 ini partai lama, infrastrukturnya sudah cukup kuat, sudah merata di semua kecamatan. Dan ketika kita nyebut P3, misalnya di dapil saya, itu ya memang terutama pemilih-pemilih tradisional itu masih. Dan itu yang kita rawat gitu kan. Kalau kaidah pesantrennya itu kan begini, al-muhafadhuh ala qadimi sholeh wal aktu bijadidil aslah. Apa itu? Mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Artinya apa? Tradisi pemilih-pemilih lama P3 kita pertahankan. Tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktivis Islam kita pertahankan. Sambil lalu kita menyasar pemilih-pemilih yang belum tahu P3 sama sekali. Kalau pemilih tradisionalnya ini tidak dipertahankan, tidak kuat, maka P3 sudah bubar sudah lama gitu. Namun demikian, tantangan kita di 2019 memang berbeda dengan yang sebelumnya. Selain faktor politik, adanya pemilu serentak, kan ini baru pertama kali kita semua, mohon maaf, semua partai politik gagap sebenarnya itu. Gagap kenapa? Kalau ada istilahnya tadi kotel efek, dari awal P3 bukan tidak percaya kotel efek, percaya kotel efek dan tidak berharap. Tidak mengharapkan? Tidak berharap, karena memang karena sudah ada hitung-hitungannya nggak mungkin. Karena hitung-hitungan sejak penyusunan RUU Pemilu sudah kelihatan hitung-hitungan. Kita belajar dari pengalaman di negara-negara lain gitu. Maka yang dilakukan apa? Infrastruktur yang dimiliki P3 ya garap sendiri seperti itu. Apa yang dilakukan misalkan P3 sebagai salah satu partai Islam, misalkan kepedulian kita terhadap pondok pesantren, maka perjuangkan RUU pesantren dan pendidikan keagamaan, dan itu lumayan bisa diterima kan seperti itu. Termasuk juga keberpihakan kita pada isu-isu kerakyatan yang lain. Sama sebenarnya, tetapi kan memiliki irisan yang berbeda. Kalau kemudian bagaimana, apakah Pilpres ini berdampak? Ya berdampak. Di satu sisi kita harus menyesuaikan, di sisi lain tampil dengan pasangan capres. Kan kita memiliki tugas ganda. Satu, memenangkan partai, yang satu lagi memenangkan Pilpres. Dua-duanya sama-sama penting, tinggal bagaimana kita berselancar di atas gelombang supaya kita tidak karam kan. Seperti itu. Berselancar, ombaknya juga gede-gede gitu ya. Bang Rey, ya. Cuman tadi ini gini Pak Awi tadi, itu kan soal kotel efek tadi kan tidak mengharapkan gitu loh bahasanya tadi. Cuman di parlemen itu tetap aja mereka minta 20% presidensial threshold. Mestinya, ini nggak tahu kalau P3 kemarin ya, mestinya itu kan presidential threshold itu nggak usah ada. Supaya semua partai bisa mengusung calonnya sendiri. Ini soal kenegaraan yang adanya presidential threshold 20%, itu kan kita konsepnya bukan ranah ansih kemauan politik. Kalau kita mau-mauan ya sudah nggak ada presidential threshold. Tapi kan kita bicara kenegaraan, kebangsaan, bahwa koalisi pemerintahan itu tertata sejak awal. Kepentingan politik kita itu dikorbankan. Enggak, itu tetap. Ya, buktinya kan seperti itu gitu. Ini kan sebetulnya kan kita sadari itu gitu. Pilihan aja. Kebetulan pilihan yang menang di DPR itu yang pakai presiden threshold. Dan itu tidak ada masalah. Dan wacana soal tidak pakai presiden threshold itu dibahas di DPR. Kebetulan itu yang kalah gitu loh. Nah ini kan persoalan pilihan. Kebetulan teman-teman mayoritas memilih yang tadi presiden threshold. Nah persoalan soal tata negara dan lain sebagainya itu kan menyusul. Itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Nah masalahnya sekarang ini masalahnya keadilan dari koktel efek itu tadi. Tidak begitu. Ini masalahnya ini loh. Kita kan tadi Mbak mengatakan ini partai-partai pendukung rasa-rasanya nggak dapat imbas dari pendukungan capres cawapres ini. Nah kan itu bisa dibenarkan sebetulnya secara sepintas lalu, walaupun nanti kalau dikaji-kaji ada sedikit banyak ada. Tapi yang kedepannya kan yang perlu dipikirin ini adalah bagaimana semua anak bangsa ini bisa ikut terlibat di dalam pertarungan perebutan pemimpin nasional. Karena kalau tidak seperti itu ya semua orang kayak sekarang coba dua capres cawapres. Capres yang pertama 01 katakan ya. Cawapresnya adalah Kiai Ma'ruf Amin. Ini kan bukan orang partai, katakanlah meskipun dulu pernah di partai. Bukan orang partai, artinya secara struktural kepartaian, ya nggak ada yang mestinya bisa dilekatkan ke beliau. Begitu juga di kita ini cuma satu partai yang kena. Karena kebetulan kedua-duanya dari Partai Gerindra. Jadi yang lainnya kan enggak gitu loh. Ini kan sebetulnya jadi limitnya itu jadi terbatas. Iya, limitnya terbatas, tapi bagaimanapun ini memang yang sudah ada sekarang dan memang harus dihadapi Bang Rey. Tapi sebenarnya kultur atau budaya para pemilih sekarang itu sebenarnya akan berpengaruh tidak kepada pilihan-pilihan partai politik mereka? Nanti setelah jeda Bang Rey ya. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
Jadi sekarang kita bahas apa saja kemungkinan sih yang mempertimbangkan pemilih untuk memilih caleg mereka. Kalau tadi Bang Rey bilang 5 menit, 7 menit untuk melihat semua nama, kita riset itu kayak nggak mungkin dan berat sekali, sulit untuk dilakukan. Apalagi fokusnya sekarang ini pada pilpres. Betul. Kan? Orang memilih pilpres selesai. Mungkin dia udah paling dugaan saya paling cepat dia nanti ke DPRD tingkat 2. Karena itu yang paling dekat dengan dirinya kan. Itu mungkin yang nyalek saudaranya macam-macam sehingga dicari oleh dia. Kalau yang DPR tingkat nasional mungkin nggak terlalu peduli bagi mereka karena memang tidak ada impact langsung. Kalau DPRD tingkat daerah itu kan memang ada impact sehari-hari mereka dengan begitu dan pilpresnya gitu. Nah dari sini juga sebetulnya bisa dijelaskan yang paling pokok sekarang ini adalah kalau kita lihat hasil survei itu alasan utama orang sekarang memilih orang lain, entah itu calon presiden atau itu caleg itu nggak ada lain kecuali karena kedekatan. Dia kenal, dia pernah disapa, dia pernah ditegur gitu, macam-macam dan seterusnya itu. Bahkan kalau kita lihat. Tapi yang menyapa, yang menegur itu kan juga tidak 1-2. Iya. Bang Rey. Jadi kan ada banyak. Jadi. Ya itu artinya yang sekarang ini ya apa namanya itu bertarung rajin untuk saling menegur, melihat, mendengarkan gitu. Sebetulnya caleg-caleg ini menurut saya tidak terlalu penting kampanye dalam pengertian menjanjikan ini menjanjikan itu. Mau mendengar saja mereka udah luar biasa. Mau menyapa gitu. Nah ini kesempatan mereka sekarang ini rapat terbuka ini bisa melakukannya gitu. Sapaan macam-macam dan seterusnya itu. Kalau karena kita lihat hasil semua survei selalu mengatakan yang paling utama adalah kenal dan kenal gitu. Ada orang yang mengatakan uang gitu. Tapi kalau dilihat dari survei itu sebenarnya uang sekarang faktor keempat, faktor kelima gitu. Artinya selama orang kenal, selama orang dia merasa dekat ya, selama orang itu merasa orang ini pernah melakukan sesuatu terhadap dirinya gitu, dia nggak perlu lagi menagih sesuatu di ujung pemilu gitu. Atau sebaliknya memang kalau kita lihat survei-survei juga sekarang itu, setiap orang sih tetap minta uang gitu. Tetapi belum tentu itu akan jadi pilihannya di TPS gitu. Kalau dilihat survei-survei itu misalnya 90% mengatakan kami akan minta uang, kira-kira begitu. Tapi hanya 30% yang mengatakan akan memilih dengan karena uang itu gitu. Oleh karena itu sebetulnya lagi-lagi harus dikatakan penentunya adalah door to door ini. Sejauh apa P3 punya militansi yang kuat, mengerahkan semua potensi partainya, entah itu kader, entah itu caleg, entah itu apapun partisan macam-macam gitu, itu dikejarkan habis-habisan dalam 25 hari ini. Begitu juga PAN, mereka harus door to door, tidak lagi berbicara yang lain kecuali berbicara tentang PAN gitu. Mungkin strategi yang harus dibangun itu adalah membentuk PAN gitu. Nah nanti di tengah-tengah itu kan adalah ada orang yang bekerja untuk PAN itu adalah saya, PAN P3 itu adalah saya macam-macam. Itu caleg-calegnya kan kira-kira gitu ya. Tapi secara umum harus ada orang yang bekerja betul membentuk image di kalangan publik itu. Yang penting pilih PAN, yang penting pilih P3, kira-kira gitu loh. Dan masa-masa kampanye terbuka seberapa krusialnya itu Mas Awi? Ya memang ini apa ya istilahnya sudah last minute gitu, detik-detik terakhir lah kalau di pertandingan. Masih bisa tidak ini untuk? Ya segala kemungkinan masih bisa, apalagi ini politik, dinamika sosial di masyarakat itu terus bergerak dan sisa waktu yang ada. Jadi kalau nanti Putri mengundang kami tidak bisa hadir di studio itu jangan, tolong dimaklumi gitu. Berarti mulai 24 Maret ya, berarti sulit kami ya, sedang, baik. bahkan besok pun harus turun ke dapil gitu untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita ini harus lolos parlemen. Syukur-syukur saya yang terpilih di dapil itu kan seperti itu. Karena apa? Selama ini ikatan sosial dengan mereka sudah terjalin cukup lama. Oke. Bang Saleh? Ya sama sebetulnya. Jadi segala macam bentuk kampanye sebetulnya sudah dilakukan. Sebetulnya bagi saya kampanye yang efektif selain yang disampaikan Pak Rai tadi itu adalah kampanye memang sepanjang masa. Dari sejak kita jadi anggota DPR, itu kita sudah menunjukkan performance kita. Nabung sosial ya? Ya, jadi jangan pernah malas untuk reses, misalnya gitu ya. Jangan sampai misalnya resesnya 2 hari gitu, habis itu pergi kemana gitu. Jadi kalau memang resesnya itu diberikan 14 hari, misalnya atau 10 hari, ya gunakan semaksimal mungkin itu. Karena nanti begitu pas menjelang pemilu baru kita terasa bahwa ternyata banyak masyarakat yang belum kita temui. Banyak masyarakat yang belum kita datangi. Maka strategi yang paling utama menurut saya itu tadi, memang lakukanlah upaya semaksimal mungkin sejak kita memang jadi politisi, sejak kita mungkin jadi anggota DPR. Bagi yang belum jadi anggota DPR ya harus diusahakan. Sama seperti saya dulu, periode yang lalu kan saya belum jadi anggota DPR, baru sekali saya nyalek kan. Tapi selama 2 tahun sebelum pemilu itu saya sudah keliling juga. Kan investasi besar juga kalau 2 tahun keliling sana kemari begitu. Tapi memang beda sudut pandangnya. Kalau mereka ngerasa masih pemilunya terlalu cepat, ini sekarang masih belum menjangkau, sedangkan masyarakat lain menginginkan pemilunya besok aja supaya nggak terlalu lama. Tapi bagi mereka yang sudah bekerja lama sebetulnya nggak ada masalah. Susah ini kan
Ini makanya mungkin ada juga yang salah strategis dari awal, tidak menyangka bahwa sekarang ini pemilu dilakukan secara serentak. Daya tarik pilpresnya jauh lebih kuat daripada tarik pileg maupun partai gitu. Mestinya dengan cara membaca seperti itu mereka harus menempatkan caleg-caleg yang tidak lagi berisiko. Oke. Nah, misalnya berisiko itu misalnya seperti Bung apa, Saleh Bang udah Rey? bekerja di dapilnya sekian lama ya. Tiba-tiba dipindah ke dapil yang lain. Dia memulai dari nol. Ya ini Iya, risiko iya. namanya gitu. Iya. Dan model yang seperti itu sekarang kalau kita Banyak. lihat banyak sekali. Banyak. Kalau tokoh itu memiliki kemampuan daya jual, nggak ada masalah kan. Nah ini demi mengakomodir kepentingan si A, si B, dan seterusnya itu dibuatlah nama-nama baru dan itu memang seperti berjudi di dalam pelaksanaan pemilu. Mestinya mereka yang udah investasi cukup lama dan seterusnya itu bangun karena sudah lihat gejalanya kok pemilih kita makin rasional, pemilih kita makin profesional. Mereka kalau nggak kenal nggak akan milih kira-kira. Sekalipun digelontorkan begitu banyak katakanlah uang macam-macam dan seterusnya gitu. Tapi pemilih kita sekarang lebih melihat partai saja atau orang Caleg. per orang? Calegnya Masih lihat sekarang, caleg? ya. Oke. Makanya kalau kita lihat sekarang itu ada yang berani pindah partai kan, dengan sangat cepat gitu. Karena itu sudah membangun basis politiknya dari awal. Oke. Jadi kemanapun dia pergi, besar kemungkinan dia akan tetap dipilih. Oke. Ini berkaitan dengan hasil survei yang Iya, tadi di iya, awal. iya. Itulah sebabnya mengapa misalnya partai-partai yang menengah tadi itu dianggap tidak lolos misalnya katakan. Kenapa? Karena dia kan nanyanya partai. Oke. Dia tanya kamu pilih partai apa? Dia sebutlah partai ini Iya, segala iya. macam. Coba kalau dia tanya calegnya, Caleg. apakah kamu memilih Mas Awi misalnya gitu? Ya mungkin beda hasilnya. Bisa jadi Mas Awi ini nomor 1 atau nomor 2 di dapilnya gitu. Kan itu yang bisa membedakan. Makanya betul kata Pak Ray tadi, memang orang sekarang sangat kritis. Masyarakat Sangat mulai kritis. cerdas, mereka akan lihat nih calegnya ini betul nggak, bekerja nggak, performnya bagus nggak, kapasitasnya mumpuni nggak gitu loh, dan seterusnya begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi malam hari ini. Jadi kira-kira saya bisa menghubungi Mas Awi dan Bang Saleh nanti setelah 17 April gitu kira-kira ya. Kalau untuk Coba data, dulu. Oke. kalau by phone bisa kapan aja. Gitu. Oke, semoga sukses. Bapak-bapak, kami tunggu terus kabarnya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. CNN Indonesia Prime News segera kembali.